Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jangan balas pengkhianatan mantan dengan pengkhianatan. Ya. Jadi misal ya, mantannya berkhianat. Kemudian apa yang dilakukan? Dia juga melakukan hal yang sama. Dia berkhianat juga. Kalau mantannya selingkuh, dia juga membalasnya dengan melakukan perselingkuhan. Lah bayangkan kalau ini terjadi di dalam sebuah keluarga. Misal ya, istrinya berkhianat, berselingkuh. Kemudian karena mangkel sang suami melakukan hal yang sama, berkhianat juga dan berselingkuh juga. Lah kalau seperti ini, terus anak-anaknya siapa yang akan ngurus? Jadi kalau ada yang satu nih sedang error, ya, jadi orang yang sedang error, yang sedang menyimpang, ya, itu kan artinya orang yang sedang sakit, ya, dalam tanda kutip. Hatinya itu sedang ada yang tidak beres. Orang yang sakit itu jangan dijauhi. Orang yang sakit itu jangan dimarahi, apalagi sampai dimusuhi. Ya, jadi kalau ada orang yang sakit datang ya, kemudian minta nasihat, ya Anda nasihati ya, makan makanan yang bergizi, kemudian minum vitamin, istirahat yang cukup, coba berobat ke dokter. Nah, ya. Dan saya doakan agar semoga cepat sehat, cepat sembuh. Seharusnya begitu. Ya. Kalau kemudian ada orang yang sakit, kemudian Anda juga cerita, enggak apa-apa itu, saya juga ada kok penyakit begitu. Sebenarnya niatnya baik kan, untuk kemudian membesarkan hati orang yang mau curhat ini bahwa dia tidak sendirian, tetapi itu tidak menjadi bagian solusi yang bisa membuat dia sehat, sembuh, dan keluar dari persoalan penyakitnya tadi. Nah, jadi orang yang sedang berkhianat, berselingkuh, itu sebenarnya orang yang sedang sakit. Sakit karena merasa tidak puas dengan apa yang dia miliki. Sakit ya, karena membutuhkan sesuatu yang sebenarnya sudah bukan haknya dia, karena dia sudah punya komitmen dengan yang lain. Nah, jadi orang yang sedang sakit ini jangan dimusuhi, jangan dimarahi, ya, apalagi sampai dilakukan hal yang sama, dikhianati juga ya. Nah, jadi memang menghadapi ya orang yang lagi error seperti ini itu dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Kalau masih berharap yang bersangkutan sadar ya dan kembali kepada kita. Kalau kemudian yang ini lagi error, kemudian yang ini marah-marah, ya akhirnya yang terjadi perpisahan. Kalau sudah terjadi perpisahan, kemudian yang sebenarnya jauh lebih sadar dan diharapkan lebih sabar, juga membuat hal yang sama, nyari pengganti untuk menunjukkan bahwa saya juga laku,
Ini kalau bangunannya keluarga, ya akan bubar. Dan pada akhirnya yang kasihan adalah anak-anak di dalam keluarga tadi. Ya, jadi kalau contohnya laki-laki, misal suaminya pengen nikah lagi, nah yang dilakukan oleh istrinya bukan bersabar, tapi malah juga sibuk chatting dengan laki-laki yang lain. Lah terus anak-anak bagaimana? Ya, bapaknya keluar rumah terus, ibunya sibuk dengan laki-laki lain. Akhirnya anak-anak jadi terbengkalai. Itu jawabannya kenapa banyak sebenarnya anak-anak yang cerdas, ya, lahir dari pasangan orang tua yang sama-sama cerdas, tetapi tidak menunjukkan prestasinya di bangku sekolahnya karena tidak terurus oleh orang tuanya. Karena itu selalu saya garis bawahi, kalau ada satu yang sedang error, ya, yang satu harus sadar, ya, karena dialah yang kemudian harus menjaga ritme keluarga yang sedang goyah ini tadi, ya. Nah, bagaimana kalau ini terjadi pada relasi sebelum menikah? Ya, misal baru bertunangan, berangkat ke lokasi KKN, tidak taunya kenal dengan teman KKN-nya karena bersama-sama setiap hari jatuh cinta, akhirnya selingkuh. Padahal dengan tunangannya ini janjinya, komitmennya tinggal nunggu selesai KKN, kemudian pendadaran skripsi, wisuda, menikah. Ini tunangannya udah menunggu dengan sabar. Tak tahunya dia kenal dengan seseorang yang baru, ya. Di lokasi KKN-nya dia malah berselingkuh. Nah, jadi ya, yang namanya godaan, ya, itu kan bisa ada dan datang dari mana saja. Begitu, ya. Karena itu memang sekarang yang ditinggalkan. Inilah yang kemudian berusaha, ya. Yang pertama selalu mencoba untuk berkomunikasi dengan sabar. Karena marah-marah itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Ya. Marah-marah itu hanya akan memperbesar lingkaran masalah dan memperlebar perpisahan. Jadi memang niatnya sudah mau berpisah, wong sudah ketemu dengan seseorang yang baru, datanglah marah-marah. Apa kemudian dengan marah-marah itu jatuh cinta kembali? Kan enggak. Akhirnya tambah jauh. Tetapi ketika datang dengan sabar, ya, berusaha mengingatkan tentang komitmen yang sudah dibangun kembali, siapa tahu hatinya bisa tersentuh di situ. Jadi orang, ya, kalau sedang lupa diri, ingatkan. Orang sedang senang tuh, ingatkan bahwa dulu pernah susah bersama. Ya, begitu. Nah, jadi itu prinsip yang harus dipegang kalau masih berharap yang bersangkutan akan kembali. Karena apa? Karena kalau orang sudah pengen pergi, itu sedang panas tuh. Didatangi dengan kemarahan, api ketemu api akan tambah besar. Tapi di dunia fana ini, sehebat apapun yang namanya api, ketika ditemui oleh air, maka dia akan tidak panas lagi, ya, akan reda. Karena itu, ya, menghadapi mantan yang berkhianat itu harus menggunakan pendekatan
air, yang sabar, yang tenang, yang sejuk, ya. Karena dengan ketenangan itulah kunci untuk menyadarkan yang bersangkutan itu terbuka. Ya. Nah, yang kedua juga harus bersabar. Jangan membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan. Kalau berharap dia kembali, tentu harus ditunjukkan integritas, kesetiaan kepada komitmen yang dimiliki, ya, agar yang bersangkutan menyadari, ya, bahwa dia sudah seperti itu pun orang yang dia khianati ini tetap setia kepada dia. Sejauh, ya, dia ini masih manusia, ya, masih makan nasi, saya yakin, ya, akan tersentuh lah dengan komitmen kesetiaan, ya, keinginan untuk menerima walaupun dia melakukan pengkhianatan, ya. Karena itu kita dianjurkan memang untuk tidak membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, adil amanata ila man i'tamanaka wala takun man khanaka. Tunaikan amanat kepada orang yang memberinya kepadamu dan jangan berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu. Ya, jadi sangat jelas, ya. Jangan berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu. Karena dengan cara seperti ini, peluang untuk menyadarkan orang yang berkhianat itu terbuka sangat besar. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.